Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Jenderal. Apa kabar Garut? Masih di Garut kan, belum pindah ke Sumedang? Masih proses Oke. Sumedang. Tahun depan lah, Berarti insya Allah. masih di mana ngajar? Berarti masih di Masih di SMP Negeri 2 Singajaya. SMP Negeri 2 Singajaya. Oke, Ya, ini merupakan suara guru merdeka bab 2 karena bab 1 sudah kita upload di akun kanal Mata Rumpaka dan responnya cukup banyak dan positif ya, karena mungkin banyak guru-guru di luar sana juga ingin melakukan hal yang sama dengan Abah Erja untuk mendidik, mengasah anak-anak sampai pada puncak potensinya. Kurang lebih kan seperti itu. Voice of Baceprot adalah portofolionya Abah Erza, dan kemarin malam kita sempat bicara bahwa mungkin pola voice of Baceprot itu satu kali ya, apa istilahnya? iya. Mungkin tidak bisa diulang, tapi bagi saya voice of Baceprot itu sendiri bakal jadi suara lantang yang lama, isunya lama, dan eh mungkin kalau boleh berprediksi, saya berharap dan berdoa sampai di panggung Nobel Sastra Dunia ya, semacam Aurora musik yang membawakan Runaway seperti magis gitu. Karena musiknya kan folk gitu. Tapi membawa isu lokal. Nah, isu lokal ini kemudian menghantam eh, persepsi global gitu. Nah, mengapa ini polanya tidak bisa terulang, Bah? Hmm, karena gini, waktu saya bersama seperti angan gitu bahwa suatu hari uh, saya ingin memberikan sebuah bukti kecil gitu. Jadi yang saya lakukan itu bukan hanya sebuah cerita gitu, bahwa ada saling keterpengaruhan gitu antara saya yang diguru oleh anak-anak dan juga anak-anak yang jadi teman belajar saya sehari-hari gitu. Nah, kedepannya karena saya berpikir gitu ya, anak-anak di zaman sekarang gitu, anak-anak di zaman sekarang itu memiliki ketahanan mental sama pribadi yang unik, yang mungkin tidak bisa disamakan, tidak bisa juga pukul rata oleh anggapan kita, misalnya anak sekarang enak ya, kalau zaman saya gini gitu, harusnya anak sekarang lebih mudah gitu, enggak. Jadi mereka punya ketahanannya sendiri. Jadi kemarin itu saya sama Voice of Baceprot itu hanya mencoba ini aja, bahwa membuktikan bahwa selama ini yang saya pikirkan, anak itu ternyata hanya butuh teman gitu di sekolah atau di lingkungan bergaulnya gitu. Mereka sudah terlalu lelah bertemu orang-orang yang selalu ingin jadi orang tua. Mereka sudah memiliki orang tua di rumah yang berkali-kali lipat gitu, uh, kemunculan sebagai orang tuanya gitu. Terus di luar rumah juga mereka banyak bertemu orang tua lagi gitu, guru jadi orang tua, teman yang dianggap baik jadi orang tua gitu. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa saya harus jadi temannya mereka. Jadi setelah menjadi temannya mereka, saya tahu bahwa anak-anak di zaman sekarang itu memiliki hal-hal yang nggak ada, banyak hal yang nggak terpikirkan oleh kita gitu. Kreativitasnya, terus potensi-potensinya. Jadi kalau menurut saya harus mengulang hal yang sama untuk zaman mereka, untuk anak-anak di zaman ini gitu. Itu menurut saya masuk ke kategori ngapain gitu. Karena ada hal-hal yang lain yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Anak-anak sekarang itu ya, mereka melihat sesuatu yang keren, tapi kemudian mereka tuh jadi keren dengan hal yang lain gitu. Saya sih lebih berharap seperti itu gitu. Jadi Tidak kalau misalnya terprediksi ya? soal, iya, tidak terprediksi gitu. Dan memang seharusnya
mungkin kita nggak perlu ini ya, nggak perlu menyakiti diri kita gitu buat sok-sokan memprediksi gitu, karena ya kita datang dari zaman yang berbeda gitu. Paling ya hal yang paling mungkin menurut saya jadi teman mereka gitu. Karena ketika mereka punya teman, punya seseorang yang dipercaya gitu, mereka bisa jadi sesuatu kalau menurut saya. Inti kita sebagai guru atau orang tua atau orang dewasa di sekitar mereka mungkin mengerti orientasi mereka gitu ya, lebih ke mendampingi mereka mau jalannya kemana gitu. Nah, kita sebagai teman bicara, teman mendengar terutama, karena pada dasarnya Benar-benar. kita semua ini ingin didengarkan. Nah, Ya. apalagi anak-anak itu. Nah, proses yang tidak pernah diceritakan Abah selama mengasuh mereka, ada peristiwa-peristiwa apa saja di masa lalu? Sebelum Voice of Baca Prot ini terkenal di mana-mana gitu. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak sering bercerita ya sebenarnya, karena ceritanya lebih sering diceritakan oleh anak-anak. Karena sebenarnya saya tidak terlalu pandai bercerita, kemampuan perbahasa saya juga nggak standar banget gitu. Jadi sebenarnya ceritanya memang lebih banyak diceritakan oleh anak-anak. Mungkin seperti soal nama mungkin ya, soal nama Baceprot mungkin. Waktu itu saya nggak ini ya, karena saya merasa bahwa saya adalah teman mereka. Saya nggak ingin gitu memperribet pengetahuan mereka gitu, pasti pikiran mereka gitu. Dengan kebiasaan-kebiasaan kita nih Pak. Kalau kita kan dulu ini ya, semakin ribet itu semakin keren kan gitu ya. Nah kayak mereka tuh nanya, bah Baceprot itu apa gitu. Nah udah saya diambil mudahnya aja, keras gitu, cerewet udah gitu ya. Udahlah karena kalian suka musik keras, Baceprot itu kita artiin aja keras. Padahal kan sebenarnya Baceprot itu artinya meracau. Gitu. Sebenarnya dulu juga pernah dikasih tahu, nah, Baceprot itu meracau gitu. Terus kayak ya kalian tuh yang kayak banyak omong, orang tuh nganggapnya kayak ngelantur gitu. Karena saya ngerasa bahwa si anak-anak seusia mereka itu terlalu keseringan dapat stigma buruk ya. Jadi ngelakuin ini salah gitu, selalu salah gitu. Nah Kalau kebebasan burung tuh mereka itu ya. bercericit. Ya, ngecebrek lah kalau dalam bahasa Sunda gitu. Iya ngecebrek gitu, itu ngacau gitu. Baceprot, nah mereka tuh sempet kobah artinya jelek tapi begitu diartikan keras mereka suka gitu. Nah tahun-tahun berikutnya kemudian saya baru ngasih tahu bahwa meracau itu nggak, ya kita tuh ini ya, saya nggak tahu kesalahan kaum siapa gitu. Kita tuh suka apa sih, suka memperpendek makna gitu ya. Makna itu dibikin jadi sependek kata itu, sependek bunyi gitu. Itu yang saya kadang kesel gitu ya. Kayak misalnya istilah banal misalnya kan di kita mah udah langsung aja jelek gitu. Gitu. Padahal kan ada konteks gitu yang bikin bagus. Terus kalau ditanya apa ya? Terus mungkin ini sih momen-momen kayak mereka ini, kayak mereka lagi kesepian gitu misalnya. Karena kita sama-sama orang kesepian ya, saya kesepian sebagai orang yang apa sih harus berteman sama mereka. Mereka juga kesepian karena lahir di zaman ini, tapi kemudian terpental gitu dari lingkup pergaulan. Nah, momen-momen saat itu sih menurut saya yang berharga ketika saya kemudian bisa mendengar apa sih cerita-cerita hidup mereka gitu sehari-hari gitu. Kisah-kisah mereka yang sangat sulit dimaklumi oleh orang lain gitu. Karena ketika mereka berani bercerita, ketika cerita-cerita mereka seperti apa? Misal seperti anak-anak usia seperti mereka itu ini kan ya cenderung apa ya? Cenderung lebih tajam kalau melihat gitu ya. Saya dulu belum mengistilahkan berontak gitu ya. Tapi saya rasa intuisi anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya lebih tajam gitu. Jadi kalau misal ada orang nasehatin gitu, mereka tuh pasti pikir gitu. Dia nasehatin saya, dia udah bener belum? Misal kayak gitu aja gitu. Tapi kemudian karena ada gap yang terlalu jauh gitu antara orang tua dengan
dengan mereka, ya mereka akhirnya memilih diam, tapi begitu bercerita keluar banyak. Ya, semisal di sekolah, misal kenapa kayak guru bisa kesiangan tapi murid nggak boleh misal, atau kayak kenapa kalau di hukum itu harus di depan banyak orang gitu, gunanya apa gitu, kayak gitu menurut saya itu menarik gitu, dan sering menampar saya gitu. Atau yang paling sering sekali terjadi dan mungkin sampai hari ini gitu, stigma sombong itu kenapa susah sekali dilepas gitu, dilepas lekatkan dari mereka gitu. Hanya misal ketika mereka lebih memilih diam, misalnya ada orang yang gangguin mereka, misalnya kayak mereka lagi jalan tuh ada orang yang nyulin, atau misalnya kayak bercanda, kan selalu kemasannya bercanda gitu ya. Okay. Nah mereka tuh memilih diam, memilih nggak mau kenal sama orang-orang semacam itu gitu. Atau misal mereka tuh kan dari dulu yang saya suka gitu ya, mereka tuh selalu berpikir bahwa saya hidup gitu ya, punya hak untuk memilih siapa yang harus saya kenal dan siapa yang enggak gitu. Dan menurut saya itu kan itu ya, selektif, normal, selektif itu kan hak gitu ya. Okay. Nah sampai hari ini mereka sering kali dianggap sebagai pribadi yang sombong dengan sikap seperti itu gitu. Tapi sebenarnya mungkin untuk menyelamatkan diri itu, apalagi di zaman ini sih, perlu serinci itu berpikir. Atau tadi selektif kan konotasinya memilih ya, tetapi untuk hari ini sih dengan apalagi media sosial kan kita tidak tahu siapa di belakang akun itu, remaja-remaja itu kan banyak kasus juga kan, kemudian tertipu oleh akun yang menjanjikan apa lah gitu. Justru jiwa-jiwa atau cara berpikir anak-anak seperti tadi sebenarnya justru cocok untuk diaplikasikan di masa sekarang gitu, karena itu bisa jadi menyelamatkan diri si remaja dengan tidak membuat atmosfer yang toksik gitu, yang banyak racunnya untuk tumbuh dalam dunia keremajaannya. Tapi penting juga sosok abah yang mendampingi atau mendengar gitu, sosok pendengar gitu, supaya keluar semua cerita-cerita mereka. Nah, mengapa mereka bersedia diasuh oleh Abah Erza gitu dulu, sebelum ditemukan oleh industri gitu? Itu sampai hari ini saya bingung gitu ya, karena emang nggak ada saya minta ke mereka buat sama saya misal atau gitu, nggak sih. Jadi sebenarnya lebih ke karena dulu saya emang jadi guru konseling dan mereka masuk ke catatan di meja konseling gitu, di buku konseling ya, lebih karena itu. Kemudian mereka kan dipanggil gitu, terus mereka ngobrol gitu. Biasanya kan kalau guru konseling ini ya, mereka punya banyak pertanyaan gitu. Nah mungkin karena waktu itu mereka karena keseringan disalahin, jadi pas begitu ketemu itu mungkin lihat muka sayanya menye-menye gitu, gak serem gitu. Jadi pas ketemu tuh langsung cerita banyak hal gitu, dan saya gak sempet nyela atau gak sempet nanya gitu. Dengan cerita mereka hari itu aja saya udah cukup gitu, udah ngerasa bahwa oke, kayaknya ada hari-hari besok yang saya harus lebih banyak kayak gini gitu sama mereka, denger gitu, diem. Dan ternyata sampai hari ini menurut saya itu mendengar itu adalah kesulitan tertinggi gitu buat orang-orang tua seperti kita yang dianggap guru di sekolah. Itu mendengar itu benar-benar butuh kerelaan gitu. Mendengar itu karena biasanya kita tuh gak sabar gitu ya, ketika mereka ngomong kita tuh gak sabar buat sok ngasih solusi gitu, buat sok ngasih nasihat gitu, buat sok ngasih tahu gitu, harusnya tuh gini, atau misalnya ngasih persepsi yang menurut kita benar gitu. Itu sih gangguan terbesarnya. Seorang guru konseling tuh berarti ini juga ya, mempelajari psikoanalisis gitu. Iya. Nah berarti tapi di luar teori semua itu ya, mungkin ada chemistry juga, kemudian ada getaran ikatan batin antara Abah dan anak-anak gitu. Itu penting karena justru yang menguatkan itu kadang tidak bisa dinalar, tidak bisa dideskripsikan,
Karena ya itu kenyamanan Abah untuk mendengar mereka dan kenyamanan mereka untuk bicara. Itu usia remaja itu pasti selektif pisan Nah, banget gitu untuk memilih orang tepat. Kalau istilah-istilah hari ini di media sosial kan close friend gitu. yes, close friend. Ya orang-orang tertentu Close. kan. Tapi Hmm, tanpa ikatan batin menurut saya itu rapuh juga gitu. Nah, mungkin iya. apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru dalam mengasuh, mendidik sepengetahuan Abah yang sudah dilakukan dengan voice of Baceprot, apa yang harus dibangun gitu. Kalau menurut saya sih ini ya, kayak kita tuh sebenarnya guru gitu ya udah banyak ngeluangin waktu gitu buat bertemu mereka itu kan itu poin yang penting gitu ya. Kita meluangkan waktu untuk bertemu mereka ngajar di kelas itu kan udah bener gitu. Udah cara yang bener gitu. Terus kita kemudian menyediakan waktu misal ketika mereka mau chat atau mau apa, saya lihat teman-teman banyak melakukan itu udah benar juga gitu. Cuman tetap gitu, kalau saya sih guru-guru yang lain, teman-teman guru yang lain misalnya, saya percaya setiap guru itu pasti mikir gitu buat ngelakuin sesuatu gitu ya. Dan saya yakin gitu, guru itu pasti selalu punya ini ya, punya metode gitu karena dia ngasuh banyak anak yang ada gap zaman gitu, yang bukan anaknya sendiri gitu, bukan saudaranya sendiri gitu. Menurut saya itu yakin saya yakin pasti setiap guru tuh mikir dan ada mungkin banyak guru yang overthinking gitu, mikirnya tuh kebanyakan gitu. Nah kalau saya pribadi gitu, saya nggak tahu ini bener buat guru yang lain atau enggak gitu ke teman-teman guru yang lain. Kalau saya itu dari dulu karena sulit dan biasanya yang sulit itu yang saya coba cari caranya. Kalau saya itu saya cari kesempatan gimana caranya, cari cara gimana caranya saya bisa dengar karena anak-anak tuh semakin kesini gitu ya, semakin kesini tuh mereka semakin nggak punya kesempatan bicara. Mereka kan terus-terusan ini ya, terus-terusan di stigma gitu, dianggap sebagai generasi santuy, generasi rebahan, generasi pemalas gitu, generasi nggak punya kahayang gitu ya, generasi kuulun gitu. Kapan mereka punya kesempatan bicaranya? Satu-satunya yang bisa jadi tempat bicara buat mereka saat ini adalah teman-temannya, teman-teman di medsos gitu yang dan itu pun selalu dianggap jelek oleh kita karena bahasanya kan vulgar misal, bahasanya kasar, bahasanya yang kayak misal bilang anjay gitu aja kan orang tua udah ribut gitu. Budak ayeuna mah ngomong-ngomongan itu saya inget kan gitu ya. Padahal kan sebenarnya di momen-momen tertentu gitu ya, kata-kata vulgar itu adalah salah satu penanda kejujuran Kedekatan. gitu ya. Iya, kedekatan, kejujuran gitu. Nah, menurut saya sih itu ya. Saya membayangkan gitu ketika anak di sekolah itu punya guru yang mau denger itu menurut saya mungkin akan banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu gitu ya. Terus akhirnya kita tahu dan bisa relate gitu dengan metode-metode yang dibikin tadi. Karena sebenarnya kayak gini, kita tuh udah bikin metode yang keren gitu ya, cara yang keren, cara yang kekinian malah gitu dengan memakai berbagai macam cara kekinian, digitalisasi misalnya. Tapi akhirnya tetap berjarak karena itu, karena nggak ada waktu, nggak ada ini kerelaan untuk mendengar gitu. Jadi ketika misalnya punya pengetahuan itu kita selalu aja menganggap bahwa kita lebih tahu daripada mereka gitu. Jadi mereka tuh harus selalu kita kasih tahu gitu. Objek Dalam gitu. anggapan kita tuh mereka jadi Jadi objek lah. terbalik Saya nggak pola. tegas. Kalau menangkap penjelasan apa sih? Jadi orang dewasa itu tidak harus berkuasa, selalu berkuasa untuk selalu didengar Hmm. oleh anak-anak. Tapi harus polanya Hmm. dibalik. Anak-anak yang harus Hmm. berkuasa bicara, itu pun sebenarnya mendidik karena bicara itu kan argumen. Apa yang mereka bicarakan itu kan melatih aspek Hmm. berbicara kalau dalam Hmm. bahasa itu. Nah, Ya. tapi antara mendengar dan berbicara ternyata langka juga nih, Bah. Sebenarnya. Iya. Dalam istilahnya kalau dalam literasi ya membaca menulis kan ya. Membaca menyerap dan Ya. menulis memproduksi. Tapi yang mendengar kan menyerap dan berbicara Hmm. itu memproduksi gitu. Ini jarang loh di sekolah-sekolah kita jarang
Dan akhirnya kan anak-anak lebih banyak diam daripada bicara, karena ketika satu kali bicara anak-anak langsung dihentikan. Nah, itu yang membuat mereka trauma untuk berbicara lagi. Nah, makanya sebenarnya mendengar ini bukan sekadar telinga sebenarnya. Karena kita semua kan punya telinga, tapi kalau telinganya tidak digunakan atau difungsikan diperankannya itu terdorong oleh kepekaan sebenarnya. Kepekaan untuk rela mendengar anak-anak gitu atau remaja, murid-murid. Nah, menurut Abah mengapa mendengar langka digunakan di dunia pendidikan lah katakan? Lebih banyak, ya itu seperti Abah bilang tadi bahwa istilahnya orang dewasa atau guru lebih banyak bicara daripada mendengar. Jadinya kan teacher center ya, bukan student center gitu. Sebenarnya itu kan lebih capek ya sebenarnya. Nah, ceramah pada akhirnya ceramah. Meskipun dengan digital seperti ini, virtual dan segala macam, kalau anak-anak tidak ubahnya dengan pertemuan-pertemuan di kelas seperti dulu, hanya ceramah ya, digital juga tidak berfungsi besar juga. Itu cuma mindahin ruang aja gitu. Gimana menurut Abah? Iya sih, dan kalau ini mungkin gara-garanya saya kan nggak punya energi yang sebesar itu gitu ya. Misal sehari harus ngajar, harus masuk di 5 kelas misal, atau 4 kelas atau 3 kelas aja, bahkan saya kayaknya nggak punya cukup energi untuk apa sih di tiap kelas itu jadi center gitu. Terus kan saya tipe orang yang ini ya, yang sering gagap gitu, nggak sinkron antara di pikiran tuh udah kemana gitu mulut, tapi masih belum bisa mengikuti gitu. Nah, pas mendengar juga mungkin itu buat kalau saya buat salah satu cara ini menghemat energi juga gitu mungkin, tadinya tuh kayak gitu. Tapi kemudian akhirnya jadi banyak menemukan hal-hal yang ini ya, hal-hal yang merubah pikiran saya. Oh, ternyata banyak hal kok sebenarnya yang kita tuh gak layak loh nuduh mereka gitu, atau bahkan khawatir gitu ya. Khawatir dengan mereka nanti mau jadi apa gitu kan. dengan mendengar seperti itu sih mungkin ada waktu gitu buat saya buat buat masuk gitu ke dunia mereka, ke dunia anak. Karena saya tuh dari dulu mungkin beruntungnya dari dulu kesulitan ya, merasa kesulitan gitu kalau misal bikin anak-anak masuk ke dunia saya gitu. Masukin anak-anak ke dunia saya gitu. Tapi kalau misalnya saya harus masuk ke dunia mereka, saya ngerasa nggak terlalu sulit. Karena dulu kan saya paling takut tua gitu ya. Hal yang paling saya takutkan dalam hidup itu adalah ketuaan gitu. Karena bagi saya itu tua itu ini ya, penyakit yang paling susah dihilangkan dari ketuaan itu adalah ngerasa punya pengalaman yang cukup gitu. Terus selalu ngerasa bahwa saya adalah pemilik kebenaran di masa lalu yang akan selalu relate dengan masa depan gitu. Oh, itu bagi saya itu susah banget gitu. Nah, kalau soal apa tadi? Soal susah, kenapa susah menerapkan mendengar gitu. Ya, metode mendengar itu sebenarnya ya metode humanisme, metode humanistik lah. Maksudnya pada dasarnya kan semua orang tuh ingin bicara, tapi kalau tidak ada yang mendengar ya jadinya mau racau gitu. Nah, apa maksudnya kalau kita kan pendidik juga ya, kita tahu bahwa implementasi pendidikan di realitas di lapangan itu seperti apa sebenarnya. Anak-anak tuh pasif maksudnya tuh kan. Ketika mereka tidak didengar, ya pasif memang. Ide-ide mereka yang brilian seperti bilang Abah tadi, kita tidak akan menemukan ide-ide brilian dari mereka gitu. Padahal mereka pun kan kalau ngomong mencari informasi kan, apalagi sekarang udah di mana-mana juga, itu sangat mudah gitu. Tidak lagi
masa guru itu harus berkuasa, sok tahu semuanya gitu. Bahkan bisa egaliter hari ini itu kan. Ya begitu. Nah, kelangkaan metode mendengar di sekolah itu sebenarnya kalau versi Abah sih seperti apa gitu? Karena ini jadi saya ingat dulu ada sebuah momen gitu. Anak-anak itu kan ini ya, di antara 3 orang anak itu ada yang suka nulis, dan sebenarnya bukan anak POB aja gitu, ada anak-anak yang lain yang juga suka nulis di mading gitu, yang kritik gitu. Dan saya ingat dulu kalau kalau saya lihat anak segede gitu udah kritis gitu ya, saya kan suka ngiri gitu ya. Dulu saya segede gitu ngapain gitu ya. Saya segede gitu kan takut sama banyak hal gitu. Ini anak segede gini udah kritis gitu. Bagi saya anak yang kritis itu kan cermat gitu ya. Dia punya kepekaan lebih gitu dibanding yang lainnya gitu. Nah, saya ingat waktu itu kekritisan mereka itu lebih sering gitu ya. Lebih sering dilawan dengan teman-teman saya itu dengan pernyataan gitu. Kamu tuh kalau mau kritik gitu harus ngasih tahu solusinya gitu. Harus sama solusinya gitu. Di kita tuh udah kebanyakan orang yang kritis kan, yang sok kritis tapi tidak memberikan solusi apa-apa tuh ngapain, cuman ribut kan gitu. Nah, menurut saya gitu ya, menurut saya orang yang kritis itu udah solutif menurut saya tuh. Kritik itu adalah bagian dari solusi gitu. Tanpa kritik gitu, tanpa ada anak-anak yang kritik, kita sebagai orang dewasa itu akan terus-terusan benar dengan apa yang kita ucapkan gitu. Kita akan selalu merasa bahwa kita punya hak penuh untuk ngomong terus gitu, untuk nasehatin terus gitu. Nah, yang itu menurut saya itu ada beberapa hal-hal yang masih terus dianggap tabu gitu ya di sekolah. Heran waktu itu kita kan, saya sama Pudu gitu kan nggak maksudnya nggak kuno-kuno amat ya, kita zaman sekolah gitu ya, nggak kuno-kuno amat gitu ya. Tapi saya heran gitu, zaman kita tuh kita masih mafhum lah kalau flashback gitu. Kenapa misalnya kalau ada anak yang kritis itu dianggap gak sopan gitu. Misal ada anak yang nyela itu dianggap gak sopan gitu. Atau anak yang gak merhatiin itu dianggap gak sopan gitu. Tapi kalau di hari ini ada anak yang kritis dianggap gak sopan, saya jujur bingung gitu. Berarti kita memang belum ini ya, digitalisasi itu belum belum membuat pikiran kita ikut Karena menyesuaikan diri. karena di masa sebelum pandemi, sebelum pembelajaran jarak jauh ya, filosofi pendidikan kita juga dan terhadap pelaksanaannya juga seperti asinkron gitu. Bahkan kurikulum pengen apa, tapi implementasinya juga bagaimana gitu. Nah, termasuk digitalisasi hari ini kan tiba-tiba begitu, Bah. Karena momentum pandemi kita terdesak digitalisasi ini ya, makanya kenapa akhirnya istilahnya fitur-fitur platform-platform yang banyak pula belum tersentuh, supaya apa istilahnya pembelajaran virtual seperti itu tuh menarik gitu ya. Banyak hal yang belum selesai dipahami antara kenyataan dengan virtual maya ini gitu. Jadi kalau cuma mindahin kan tadi seperti di kelas dengan metode apa konvensional misalkan, terus mindahin ke virtual tapi metodenya konvensional kan sama saja gitu. Jadi tidak ada yang berubah. Teknologi virtual ini hanya mempertemukan apa di ruang berbeda saja gitu. Tidak filosofis gitu, tidak memahami filosofinya, pedagogisnya, didaktisnya, seperti memahami psikologis anak misalkan. Apalagi kan anak-anak hari ini itu mau tidak mau ya bisa terjadi kesehatan mentalnya bisa mengalami gangguan lah gitu. Dengan pembelajaran daring ini kan tidak oke, satu sisi solusi untuk tetap beraktivitas dalam konteks pendidikan gitu, tapi di sisi lain kalau hanya berbasis tugas-tugas saja itu kan
membatasi juga menurut saya, membatasi mereka untuk berkreativitas gitu. Makanya kan banyak keluhan-keluhan bahwa tugas-tugasnya belum dikumpulin misalkan. Jadi saling tekan menekan gitu antara kita sebagai pendidik dengan peserta didik akan bukan apa ya, jadi tekan menekan gitu. Jadi Jadi nggak mitra saling ya, attack, jadi saling nggak attack, berfungsi. saling menyerang gitu. Bukan jadi saling memanusiakan jadinya. Iya, kita jadi nggak mitra, jadi nggak fungsi gitu, jadi malah kayak bersaing gitu guru sama Nah, murid. nah ini kan harus dibenahi juga. Maksudnya Abah Herja punya pengalaman di sebelum pandemi, tapi bisa kontekstual di masa pandemi dengan ya intinya kalau hari ini meskipun digitalisasi, virtualisasi, konsep metode mendengar dan memberi kesempatan anak-anak bicara itu tetap kontekstual. Karena kan teknologi itu kan hanya membantu manusia untuk mempermudah berkomunikasi kan gitu. Bukan apa ya, malah semakin membatasi, lebih sempit gitu. Di kelas saja udah sempit misalkan, apalagi Iya ya. di virtual gitu yang hanya satu kotak, terlihatnya kan satu kotak gitu. Ya memang kita masih mencari hal-hal yang bisa membantu pendidikan tetap humanis ya, tetap tetap apa ya, kita tuh bisa nantinya memang di depan, kalau saya sih sangat sederhana melihat Indonesia tuh, Bah. Jadi kalau anak-anak 10 tahun hari ini konsep hidupnya seperti apa misalnya, itu tidak akan berbeda dengan 10 tahun, 15 tahun kemudian. Jadi Indonesia kecil hari ini tuh ada di mereka. Pada tahun 2030, 2035 misalkan, lihat aja anak-anak yang usianya 10 tahun hari ini gitu. Karena mereka di 2030, 2035 tuh usianya sekitar 20 dan 25 tahun. Dan apa namanya? Estafetnya ada di mereka gitu. Nah, maksudnya kalau mereka itu secara psikologis mental tertekan, tidak diberi ruang-ruang kreativitas atau ide-idenya tidak didengar, ya tidak produktif maksudnya. Saya mulai gelap nih, saya buka dulu itu pintu. Boleh. Nah, terang lagi. Posisi itu seperti di kantor, di sekolah. Di sekolah terus gitu. Kalau kesini tuh tidurnya di sekolah, jarang tidur di rumah. Sekarang gitu ya. Untuk kedepannya rencana mau membuat apa? Saya pasca VOB. Ini sih nggak terlalu dengan planning gitu, yang ya terlalu ini gitu, nggak lihat besok atau nanti gitu. Saya terlalu pendek mungkin ya jangkauan lihatnya. Jadi sampai hari ini sih saya ini aja kayak ya ngejalanin rutinitas sehari-hari lah, bahwa bagi saya gitu selama sama POB ketika udah ke Jakarta atau sekarang gitu ya, saya selalu mikir bahwa ada VOB, kalau ada VOB ataupun nggak ada VOB ya
saya gitu yang kayak gini aja gitu. Makanya saya juga agak sering keganggu sih kalau misal ada kawan-kawan yang betulan bikin acara nih, makanya jarang kan saya. Tapi saya harus di acara itu apa sih harus pakai bawa-bawa VOB-nya gitu. Saya lebih seneng kayak gini, kita ngobrol sebagai teman gitu, teman Tapi kan ngobrol gitu. udah punya rencana yang mau bikin buku itu. Oh Buku iya, apa tuh? itu kumpulan puisi. Ya kayak karena dari kecil kan saya cita-citanya ingin jadi penulis puisi gitu, cuman nggak kesampaian. Ya ada celah gitu buat kayaknya bisa kesampaian gitu. Itu Tapi nggak project tahu gitu bareng dengan siapa? Bikin buku barang kumpulan kawan puisi. kita, barang dari Kenapa budaya. puisi, Bah? Kenapa puisi? Um, Tadinya saya pingin pingin buku kayak memoir gitu kayak gitu. Cuman saya gak kuat ketemu dengan orang-orang yang apa sih meributkan makna, meributkan struktur gitu, meributkan normatif gitu, norma gitu. Saya nggak terlalu punya kekuatan gitu buat tetap tetap maju gitu. Nah, saya pikir ketika saya nulis puisi gitu, saya seperti ini, seperti bisa punya pegangan punya pegangan kebebasan yang saya bisa gak denger atau gak nanggepin gitu ketika misalnya orang itu bukan puisi misalnya, kok kamu maksudnya itu gak masuk akal misalnya kayak gitu. Nah saya kayak punya kekuatan, wah ya itu saya bikin gitu. Pemilik sah dari puisi itu adalah saya gitu. Nah sama juga ketika saya bikin lirik, gitu. Saya bikin lirik kan selalu gitu ya. Saya nggak mau bikin lirik yang si lirik itu kemudian tercerabut gitu ya dari saya gitu. Tercerabut. Makanya saya kayaknya nggak bakalan bisa sampai kapanpun gitu. Bikin liriknya kolaboratif gitu ya. Bikin lirik bareng-bareng gitu. Saya nggak bisa kayaknya. Karena bagi saya tuh kayak lirik, puisi gitu. Bagi saya tuh benar-benar itu hak eksklusif saya sebagai si pembuatnya. Gitu. Jadi apapun itu gitu, sebagaimanapun bentuknya gitu. Ketika menulis puisi gitu, mungkin ya itu saya sebut puisi gitu. Saya sering mempunyai perasaan yang meluap-luap gitu. Padahal si puisinya itu gak saya publish, misalnya saya simpan sendiri gitu. Saya merasa terbebas dari dari keharusan menjelaskan ke orang-orang gitu. Ini puisi saya tuh maksudnya ini. Kita kan hampir jarang ya kalau nulis puisi itu harus ngejelasin ke orang. Gitu. Beda mungkin kayak nulis lirik kan ada ya, ada orang yang nanya itu lirik kamu tuh maksudnya ngomongin apa sih gitu. Walaupun sebenarnya saya suka pengen ketawa gitu kalau saya bikin puisi lirik. Ya setelah dilepas atau dipublish ya itu milik publik gitu. Tafsir mereka gitu. Tafsir mereka gitu. Tafsir mereka. Nah, itu kan gitu ya. Maksudnya ketika saya buat gitu. Ini adalah milik saya gitu. Tafsir yang paling tahu adalah saya sama Tuhan gitu kan ya, tafsirnya. Nah, ketika dipublish, dikonsumsi sama orang, saya tidak akan pernah ikut campur gitu dengan tafsir orang terhadap apa yang saya bikin gitu. Saya nggak akan ikut campur gitu. Itu udah jadi haknya mereka, udah jadi miliknya mereka. Makanya kenapa saya senang puisi? Di puisi itu ketika saya nulis gitu, dalam pikiran saya itu nggak ada kepikiran mikirin nanti orang nanggapinya akan gimana. Itu yang kenikmatan yang tiada tara gitu yang saya dapat gitu. Itu puisi-puisinya mengenai apa, Mbah? Puisi-puisinya inspirasinya ini ya, kebanyakan sih puisi-puisi yang tiba-tiba mengingatkan terhadap sesuatu hal gitu. Jadi anehnya tuh kalau teman saya katanya ada yang nulis puisi itu karena dia ngalamin sesuatu hal gitu ya di depan mata atau ngedenger cerita orang gitu ya. Terus dia bikin puisi gitu. Saya tuh kayak misalnya lagi diem gitu, tiba-tiba terlintas satu kata misalnya di kepala gitu, atau ngelihat apa benda apa gitu. Tiba-tiba ingat sama satu momen gitu ke belakang yang kayaknya kok saya bisa lupa ya momen itu gitu. Dan
bisa romantis kan, bisa tragedi gitu. Tiba-tiba pikiran saya tuh balik ke sana gitu. Dan saya gak rela hilang lagi momen itu gitu. Terus ketika saya bikin gitu jadi puisi, saya sudah merasa ini memiliki lagi Rekam ingatan lah ya. masa itu gitu. Rekam ingatan. Rekam ingatan. Itu Lagu juga sebenarnya kayak beberapa lirik yang saya bikin kayak gitu juga. Itu apa, kapan terbitnya? Tahu. Pinginnya sih harusnya gitu, bukan pinginnya tuh harusnya bulan ini harusnya. Bulan kemarin Juli harusnya. Cuman Itu kayaknya proses ini sudah berapa lama, Bah, mengumpulkan puisi-puisi ini? 2 bulan ya. 2 bulan. Iya 2 bulan. Sebenarnya kalau untuk yang project pertama ini tuh saya sebenarnya pengen apa sih, kayak itu puisi-puisi lama saya sebenarnya. Kenapa saya pilih puisi-puisi lama kemudian dibukukan? Saya pengen ini aja, ngasih bukti ke diri sendiri gitu. Ini puisi loh gitu. Jadi ketika dibaca sama orang lain kan, kalau itu dikasih judul ini buku puisi gitu ya, orang-orang kan akhirnya bakal mikir, oh ini buku puisi. Ya minimal saya dapat pengakuan itu. Tuh kan itu buku puisi. Kayak gitu. Sebenarnya dalam rangka menguji diri sendiri sebenarnya, bahwa berkarya di konteks berkarya menulis puisi ini dengan salah seorang dosen kayaknya ya. Ini proyeknya. Yes. Tapi mudah-mudahan proyek apa antologi atau ya antologi puisi ya. Tapi Antologi sendiri gitu, Bah, atau berduet Iya, gitu? berdua. Oh, berduet. Berduet. Oke. Oke. Apalagi yang belum terceritakan? Mungkin ini closing sebelum maghrib. Closing sebelum maghrib. Mengingat anak-anak VOB sudah punya manajemen juga, Abah tetap jadi Abah gitu, tetap ngajar, memilih di kampung, itu sebuah apa ya, sebuah langkah kesatria, apa namanya, bagi saya teringat ini, Bah, apa, sebenarnya TNI AU sih, yang TNI Angkatan Udara yang sering make filosofi ini. Berjuang dengan sikap kesatria tanpa menghitung untung dan rugi. Oh, semboyan Komando Korpaskas TNI AU. Tapi keren, karmanya Fadikaraste. Terputus. Terpental barusan. Tadi itu gimana? Bunyinya enak. Karmanye Fadikaraste Mafa Lesu Kadacana. Itu filosofinya Komando Kopaskas TNI Angkatan Udara. Keren, artinya tuh berjuang dengan sikap kesatria tanpa menghitung untung dan rugi gitu. Ya maksudnya Abah tetap jadi Abah, anak-anak tetap maju. Bahkan kan terakhir bakal main di mana itu? Di Wekan ya, di Jerman. Di Wekan di Jerman. Ya mereka tetap melaju kan begitu. Abah tetap di kampung gitu. Iya. Itu kesatria maksudnya. Kalau saya sih lebih melihat itu sebagai sebuah keputusan yang saling membahagiakan lah gitu. Ya karena mereka ini dari dulu kan saya jadi ketika saya mendengar gitu, itu kan mendengar itu saya menyisihkan banyak ego ya dalam diri saya. Nah, sebagai imbalannya tuh saya pingin lihat bahwa dari hasil mendengar, kemudian saya punya kesempatan ngobrol sama mereka bisa ngobrol dengan leluasa sama saya gitu ya. Kemudian mereka bisa membuktikan obrolan gitu. Menurut saya itu imbalan yang setimpal lah, yang saling membahagiakan kalau menurut saya. Mereka kemudian akhirnya bisa ngerti gitu bahwa hidup itu nggak sedrama
nggak sedrama ini ya yang dipikirin sama orang-orang gitu. Tapi Bahwa pilihan mereka ini, begitu. pilihan Abah ini sebenarnya nilai ketiga apa Ki Hajar Tutwuri Handayani. Dia mengikuti dari belakang, mengawasi dan memberi dorongan, tetap mensupport dari belakang gitu, tetap mendukung dari belakang, anak-anak tetap maju. Dan itu kan ya semboyan yang kalau dunia pendidikan kan Ki Hajar Dewantara ya, Tutwuri Handayani itu ini maknanya. Jadi memang guru harus bersikap kesatria kalau dihubungkannya dengan semboyan Komando Kopaskas TNI AU tadi dengan Ki Hajar lebih ke nilai gitu. Jadi zamannya apapun, zamannya, eranya bagaimanapun, ya manusia adalah tetap manusia gitu. Harus dengan cara manusia juga gitu, manusiawi juga. Apapun teknologi secanggih apapun, kalau manusianya diubah teknologi ya jadinya kita hidup bukan menjadi manusia, tapi menjadi budak di bawah kaki teknologi gitu. Mungkin sementara itu saja dulu Bah, karena mau maghrib juga dan sudah gelap di sini. Mungkin ada bab 3, bab 4 itu gimana, mudah aja. Oke, boleh. Ya intinya Tapi mudah-mudahan. saya senang sih punya bro. Iya, percakapan kita kan sebenarnya agak sedikit nggak sistemik seorang apa dalam konteks dunia pendidikan yang kaku ya. Kita lebih ke pendidikan populer sebenarnya. Jadi pendidikan yang lebih ke mengembangkan kreativitas, mendengar itu tidak kaku lah intinya. Pendidikan alternatif mungkin sebenarnya tapi ada di dalam sistem gitu. Posisi kitanya ada di dalam sistem gitu. Begitu aja dulu Bah, dan semoga sukses pindah ke Sumedangnya kan. Jadi pindah dari Garut ke Sumedang. Ya. Yang 2 minggu lagi dan di Sumedang menemukan sesuatu hal yang baru dan ditunggu terbit bukunya. Berarti terbitan keberapa ini? Terbitan pertama. Udah ada judulnya, ada bocorannya? Belum. Gue kita tunggu lah ya. Dan ada sih sebenarnya pingin ngusulin, Oke. kayaknya nggak bakalan diterima. Kalau saya ini ya pasti meracau di ruang bunyi jadinya si judulnya itu, tapi nggak tahu. Ada rencana mau ngasih judul itu ke, itu kan buku berdua ya sama Derry. Jadi kalau misalnya diminta usulan judul sih, kalau mungkin saya bakal milih itu, Meracau di Ruang Bunyi. Oke lah, sukses selalu Bah. Keburu ini azan maghrib. Kita tutup dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pendidik di seluruh Indonesia dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.